Kalau Pak Menteri usulan pendidikan saja nggak bisa melakukan perubahan, saya tidak melihat ibu punya kemampuan untuk membuat 6-7%. Kalau ini tidak dirapikan, saya akan teriak terus, Pak Menteri. Selama saya masih di Komisi 11, pendidikan ini saya akan teriakin terus. Buatlah kejutan. Dan, jangan kejutan yang kayak kemarin itu, bikin pusing itu. Pertama-tama saya ucapkan selamat Pak Menteri atas penunjukannya sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ya ini suasana baru, karena kita hampir 20 tahun dipimpin oleh seorang perempuan. Dan terima kasih kepada Ibu Sri Mulyani yang sudah memberikan dedikasinya kepada bangsa ini dan bermitra dengan Komisi 11. Ya saya kemarin menyikapi statement Pak Menteri, pertumbuhan ekonomi 6-7%, saya sih senang gitu loh. Artinya punya optimisme. Sekarang tinggal optimisme itu dicarikan jalan keluarnya bagaimana. Pak Menteri, kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi kita ini, kan kisarannya hanya di situ-situ aja. 5,2, nggak jauh-jauh dari situ. Zamannya Pak SBY mungkin ada sekitar 6%, karena di situ komoditas sedang bertumbuh. Jadi ekonomi kita ini, APBN kita ini lebih banyak ditopang oleh volatilitas daripada komoditi yang berakibat pada penerimaan pajak dan lain-lain. Yang kita juga ketahui bahwa kewajiban kita untuk bayar bunga juga besar. Itu bisa 800 triliun. Kalau ini bisa dihilangkan 800 triliun, itu akan bagus sekali, Pak Menteri. Cuma bagaimana caranya menghilangkan? Kalau tidak, dia akan stay di situ aja, dan susah untuk mengangkat ini. Kebijakan-kebijakan yang sekarang, yang menurut hemat saya juga akan mengganggu pertumbuhan ekonomi kita adalah pemotongan transfer daerah. Transfer daerah itu tadinya 1.100 triliun, ya, sekarang cuma 680 triliun. Itu dampaknya besar sekali terhadap kegiatan di daerah. Makanya para kepala daerah sekarang pusing bagaimana mereka menambal APBD mereka. Memang cita-cita daripada reformasi dengan otonomi daerah itu diharapkan daerah bisa berkembang dengan sendirinya. Tetapi kan faktanya tidak semua daerah punya kemampuan untuk meningkatkan PAD-nya. Nah kalau ini dipotong, ya pasti dampaknya akan besar. Akan susah untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi. APBN kita kan hanya menyumbang kurang lebih 12-14% terhadap pertumbuhan ekonomi kita. Fungsi dari tools daripada APBN ini. Yang kita harapkan sekarang lebih banyak kepada investasi. Nah investasi ini kan tidak bisa datang hari ini terus besok langsung menghasilkan. Ini bolong-bolong yang harus dipikirkan oleh Pak Menteri ini. Tidak semudah yang dibayangkan bahwa mengangkat satu pertumbuhan ekonomi dari 5 ke 6 ke 7 bahkan ke 8. MBG satu program yang sangat bagus. Ya, dia bisa mengangkat pertumbuhan ekonomi di desa. Tapi belum semua desa siap. Saya kasih contoh saja di daerah pemilihan saya, ada satu kabupaten, dia punya 27 dapur. Satu dapur itu 3.000. Untuk 3.000 siswa. Nah di desa itu, dia butuh, berarti di kabupaten itu butuh 81.000 telur. Kalau dia menunya ada telur. Nah telurnya dari mana? Kalau tidak bisa diproduksi dari daerah situ, pasti dia akan import dari daerah lain. Nah jangan sampai telur ini juga nanti menghidupkan petani lain. Petani lain itu maksudnya bangsa lain.
Karena kita belum siap. Itu baru telur. Belum buah-buahan, pisang misalnya, 81.000 pisang. Kan tidak mudah ini. Tidak sesegera itu untuk mengangkat pertumbuhan ekonomi ini. Nah, jadi saya berharap Pak Menteri yang harus dilakukan adalah ya efisiensi belanja-belanja yang ada di kementerian. Itu harus dilakukan. Ini di Kementerian Keuangan kan 52 triliun ya. Dengan 77.000 pegawai. 77.000 pegawai. Dukungan manajemen yang paling besar. Kalau kita bagi 77.000 dari 52 triliun, itu jatuhnya kurang lebih 56 juta. Average ya, bisa ada yang di bawah, ada yang di atas. Tapi kalau average, indeksnya satu pegawai itu 56 juta. Apa nggak bisa dilakukan efisiensi yang besar ini? Kalau bisa lakukan efisiensi, ini akan tentunya akan menambal kekuatan daripada APBN ini. APBN kita ini ruang fiskalnya tidak terlalu besar lagi. Karena sudah ada yang harus digunakan. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah 20% anggaran pendidikan, Pak Menteri. Tahun 2025 ini 724 triliun, tapi penggunaannya tidak tepat sasaran. Itu saya angkat, Pak Menteri, 91 triliun untuk 64 juta siswa dasar, menengah, dan tinggi. 101 triliun untuk kedinasan, hanya untuk 13.000 orang. Ini tugas Pak Menteri sekarang menjalankan amanat konstitusi, pasal 31, di mana 20% itu untuk pendidikan, bukan untuk kedinasan, dan itu sudah dikuatkan dengan MK, sudah dikuatkan dengan PP nomor 18 tahun 2022 di pasal 80. Nah, saya berharap potret pendidikan kita di tahun 2026 ini Pak Menteri bisa lakukan perubahan, masih ada waktu. Kalau Pak Menteri usulan pendidikan aja nggak bisa melakukan perubahan, saya tidak melihat dia punya kemampuan untuk membuat 6-7%. Hal yang sudah diamanatkan oleh konstitusi saja tidak dilaksanakan. Potret pendidikan kita ini sangat menyedihkan. Kalau bisa Pak Menteri jalan-jalan deh, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau ke dapil saya kejauhan. Ke Banten aja, masuk Lebak, masuk sana. Lihat aja sekolahnya. Nah ini kalau bisa kekuatan APBN kita itu yang bisa perbaiki itu pendidikan. Kalau ini tidak dirapikan, saya akan teriak terus, Pak Menteri. Selama saya masih di Komisi 11, pendidikan ini saya akan teriakin terus. Karena ini kita mempersiapkan Indonesia emas. Pak Menteri tahu anak-anak yang harus sekolah pada saat ini, yang tidak sekolah itu 24%. Karena tidak punya kemampuan. Tamatan SD hanya 22%. Yang S1 sampai S3 itu cuma 4,87%. Sisanya tamatan SMK, SMP, dan SMA. Terus kita mau harapin apa? Mau harapin bonus ekonomi. Dan saya berharap kita bicara di sini soal asumsi makro dan segala macam, APBN itu, kualitasnya yang kita inginkan. Kalau angka-angka rakyat tidak pusing, mau pertumbuhan 6% kayak, 7% kayak, 8% kayak. Tapi kalau kualitas daripada pertumbuhan ekonomi itu tidak terasa, nggak ada gunanya kita. Kan kita tidak bisa tutup mata di sebelah rumah kita, tetangga kita, di dekat kampung-kampung itu. Orang pengangguran, orang miskin masih terlalu banyak. Jadi kalau bisa programnya itu menohok untuk mengangkat kehidupan mereka, kesejahteraan mereka. Itu baru APBN yang berkualitas. Bukan APBN yang kuantitas. Hanya pertumbuhan 5, kemiskinan sekian. Nggak perlu, kita perlu sesuatu yang langsung berdampak. Dan ini yang menurut hemat saya ada di hatinya Pak Prabowo.
Dia mau rakyatnya sejahtera. Jadi saya harap Pak Menteri, dengan baru duduk sekarang hari kedua Pak, ketiga ya. Buatlah kejutan. Dan jangan kejutan yang kayak kemarin itu, bikin pusing itu. Kebijakan. Kalau bisa kebijakannya out of the box. Kalau yang tadi disampaikan itu kebijakan saya udah dengar 20 tahun, Pak. Selama saya di Komisi 11, dengarnya yang ginian mulu. 25 tahun. Gitu. Jadi, kalau bisa, rapat-rapat berikut itu nggak usah terlalu panjang, nggak usah pakai baca-baca begitu, kan Pak Menteri kan PhD. Kasih ini outline-nya, jelasin aja, supaya lebih enak masuk di otak kita. Nggak perlu baca-baca yang kayak tadi gitu. Kita baru dapat data ini sekarang, Pak. Bagaimana kita mau mendalami ini? Singkat tapi jelas kontennya. Robah, nggak perlu Pak. Kalau kebiasaan yang lama model baca-baca gitu, robah. Kita akan jauh lebih senang gitu loh Pak. Walaupun rapat 1 jam, tapi kalau masuk di otak kita lebih enak daripada rapat berjam-jam nggak ada yang dimasuk di sini. Jadi buatlah kebijakan yang out of the box. Ini contoh aja Pak ya. Waktu almarhum Rizal Ramli, Menko Perekonomian, dia pernah membuat satu pemikiran asset-backed securities terhadap kekayaan kita. Dan menurut hemat saya itu bisa dilakukan. Kita membuat sekuritisasi terhadap aset kita dapat uang sekarang di depan, baru kita lunaskan itu pinjaman-pinjaman supaya APBN-nya ini agak ringan. Kalau cuma ngandalin generik dari pajak, dari PNBP, sampai kita udah di dunia yang lain pun nggak akan terjadi perubahan. Nggak akan Pak, nggak nguber. Kebutuhan dengan pendapatan itu nggak nguber. Harus ada out of the box. Nah saya tunggu itu yang out of the box ini dari Pak Menteri. Sekian dan terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.